أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. Amma ba'du. Kembali kita lanjutkan dari fikih doa dan zikir. Sekarang pada 132 ya. Zikir ketika keluar dari rumah. Zikir keluar dari rumah. Baik. Di antara zikir keluar dari rumah adalah yang akan kita sampaikan insyaallah, walaupun kita sudah mengetahui zikir tersebut ya, akan tetapi lebih daripada itu kita membahas ya rincian penjabaran dari makna zikir tersebut, dan ini yang paling penting. Dan ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar agama yang mengabdi total kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga setiap kali aktivitas kita ya itu dianjurkan oleh syariat untuk memuji Allah, berlindung ya, serta meminta ya kepadanya dan berzikir. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, laqad sabata fis sunnah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam azkar mubarakah wa ad'iyah nafi'ah yaquluha al-muslim idza kharaja min manzilihi. Telah terdapat di dalam sunnah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya sejumlah zikir-zikir yang penuh dengan berkah, doa-doa yang penuh dengan manfaat yang harusnya diucapkan oleh seorang muslim ketika dia hendak keluar dari rumah. Ya. Yang mana apabila dia katakan hufidha biiznillah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufiya min ma ahammahu, dan dia dicukupkan dari apa yang ia cari, yang ia inginkan. Wa uqiya minasyururi wal afat, dan dihindari dari perkara-perkara yang buruk dan hal-hal yang ya menyakitkan. Wa hudiya ila tariqil haqqi was shawab, dan dia pun diberikan hidayah kepada jalan yang diberikan kepada hidayah kepada jalan kebenaran ya, kepada yang hak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Qal yuqalu hina idin udita wa kufita wa ukita fayatanaha anhu syaitan fayaqulu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya." Kata Nabi SAW bahwa apabila apabila seorang keluar dari rumahnya, keluar di sini yaitu menuju kemana saja. Oleh karenanya sebagian ulama memasukkan bahwa doa ini juga dibaca ketika keluar menuju masjid, walaupun masjid itu tak jauh dari rumahnya. Ini juga doa yang dibaca ya. Lalu dia katakan, kata Nabi SAW, ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Pendek aja ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah.
Bagaimana? Qal yuqalu hina idzin, maka akan dikatakan ketika dia mengatakan doa ini, hudita, engkau telah diberikan hidayah atau engkau telah ditunjukkan, wa kufita, dan telah dicukupkan, wa ukita, dan telah dijaga. Fayatanaha anhu syaitan, maka ketika itu syaitan pun menjauh darinya. Fayaqulu syaitanun akhar, lalu datang syaitan yang lain yang ingin mengganggunya. Ya. Apa kata dia? Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wuqiya? Bagaimana engkau dapat menguasai orang yang sudah diberikan hidayah, sudah dicukupkan dan sudah pula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini keutamaan hadis tersebut jelas. Berkata Syekh Abdul Razak, zikir ini nafi'un lil muslim, sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Ya, apabila dia mengatakannya, mengucapkannya fi kulli marratin, pada setiap harinya, setiap kalinya. Yakhruju fiha min baitihi, yaitu setiap kali dia keluar dari rumah. Qada'i syai'in min masalihid diniyah wad dunyawiyah, baik untuk dalam urusan-urusan dunianya maupun dalam urusan agama. Ya, doanya jangan lupa. Ya, dan di luar kita tidak mengetahui begitu banyak kejahatan, keburukan, ya, yang seorang mungkin bisa jadi terkena olehnya, ya, dari orang-orang jahat, para penipu, salah. Ya, kemudian lagi apa? Belum lagi musibah yang setiap harinya kita menyaksikan, tabrakan, ya kan? Ya, masuk jurang, terbakar, dan lain sebagainya. Berbagai macam rintangan di luar. Nah, oleh karenanya seorang apabila mengetahui begitu banyaknya hal-hal yang seperti itu, dia akan merasa begitu pentingnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan doa ini. Urusan apa saja, baik urusan dunia ataupun urusan agamanya. Oleh karena dalam urusan agama sebutkan, yaitu ketika dia pergi ke masjid, ini urusannya agama, ucapkan doa ini. Wadzalika liyakuna mahfuzan fi sayrihi, agar dia dijaga selama dalam perjalanannya itu. Ya. Wa mu'anan fi qada'i masalihihi, ditolong ketika dia menyelesaikan urusan-urusannya. Ya, nih, ditolong. Kadang-kadang sulit urusan-urusan itu. Baca bismillah dari awal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, haula wala quwata illa billah. Jalan. Berapa banyak urusan-urusan kita selesai dengan cepat, lalu kita balik, habis. Ya, selagi urusannya adalah urusan bukan dalam perkara maksiat. Musaddadan fi wajhatihi wa hajatihi, dan tepat di dalam sasaran-sasarannya, tujuan-tujuannya, hajat-hajatnya. Ya, apa yang menjadi tujuan dia keluar tepat, dapat, selesai, balik. Dia tak tersimpangkan oleh hal-hal yang lain, karena berapa banyak orang jumpai terkadang di luar yang bukan tujuan dia keluar, ya, dari panggilan-panggilan sesat, menyimpang, bermaksiat. Ya, banyak. Ya, lalu ketika dia balik dia sudah bermaksiat. Bahkan berapa banyak orang yang sudah terkena syubhat. Faliyadzubillah. Wal abdu la ghina lahu an rabbih tarfata ain. Seorang hamba enggak bisa lepas dari Allah walaupun hanya sekedipan mata. Ya, tak bisa lepas. Kenapa begitu Ibu? Ya, kita ketergantungan kita itu kepada Allah itu ya setiap denyut jantungnya, kata orang. Kalau denyut jantung berapa? Setengah menitnya, setengah detiknya. Iya. Atau 1 detik. Mungkin lebih.
ketergantungan kita itu setiap saat, tidak ada renggang sedikit pun. Ya, jika Allah putus, mati, binasa, selesai, tamat riwayatnya. Ya, makanya dipegang terus oleh Allah. Nah ini, wal abdu la ghina lahu an rabbi tarfata ain bi an yakuna lahu hafizan wa muayyidan. Ya, Allah lah yang menjaga kita setiap saat. Ya, Dia yang menguatkan kita, yang membantu dan yang membela. Jangan dikira ibu-ibu hebat mengendarai di luar, enggak pernah aku kecelakaan. Ya, nabrak orangnya enggak pernah. Bukan ibu yang hebat. Ya, Allah yang ingin jaga dia. Allah yang memberikan penjagaan, bukan dia yang hebat. Seorang muslim tidak bersandar kepada diri. Ya, seorang muslim tidak mengatakan dirinya yang melakukan hal tersebut. Tapi Allah yang berkehendak. Allah yang menguatkan, wa musaddidan wa hadiyan. Allah yang meluruskan arah. Ya, Allah yang menunjukkan arah. Berapa banyak orang keluar rumahnya tapi tak balik lagi. Hilang. Ada yang hilang sampai sekarang enggak tahu. Ya, berapa banyak berita-berita kehilangan seorang anak, seorang ayah hari ini tidak ditemukan. Kecuali nanti setelah setahun, 2 tahun baru jumpa. Ya, mayatnya ternyata sudah dibunuh orang dan lain sebagainya, atau dan lain sebagainya. Ya, berbagai hal-hal yang kita khawatirkan di dunia ini. Ya. Wala yanalul 'abdu dzalika illa bitawajjuh ila Allah, dan itu tidak akan dapat diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan mengarah, menghadapkan diri, hati kepada Allah Azza wa Jalla fi husulihi wa nailihi, untuk mendapatkannya, meraihnya. Dengan cara apa tadi? Berdoa, meminta. Oleh karena Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita, setiap kita keluar dari rumah kita mengatakan zikir ini yang penuh dengan berkah ini, liyuhdi fi tariqihi, agar jalan tujuan dia ditunjukkan oleh Allah jalannya. Wal yukfa hammuhu, dan agar dicukupkan apa yang menjadi keinginannya, tujuannya dan hajatnya, dan dihindari dari keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Ya, nah ini yang diinginkan oleh seorang muslim, dan Nabi alaihi salatu wasallam tunjukkan kita, ya, selain daripada apa? Mengarahkan manusia itu ketergantungannya yang erat kepada siapa? Kepada Allah. Melalui apa? Zikir. Ya. Nah, sekarang apa makna zikir? Qauluhu idza kharaja ar-rajul min baiti. Ya, kata Nabi SAW tadi, apabila seorang keluar dari rumahnya, ya, hala khurujihi min baiti, yaitu ketika dia sudah mulai melangkah dari luar rumahnya, ya, alladhi yusafir bihil musafir, di antaranya seperti dia ingin melakukan safar jauh, perjalanan jauh. Ya. Bukan hanya dekat saja, Ibu, perjalanan jauh. Selain juga ada doa apa? Doa safar kan? Apa doa safar? Lupa. Jarang-jarang safar. Bacanya cuma doa itu aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim aja. Iya, doa safar adalah Belum Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Terus Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadza waqwi 'anna bu'dah. Terus sampai terakhir. Enggak hafal ya? Searching, ya kan? Setelah itu nanti duduk di atas pesawat, baca. Cuma kadang-kadang kurang kesan. Kenapa? Belum belajar. Jadi kayak jampi-jampi aja jatuh. Ya, dia ucapkan tak tahu artinya. Mana munculnya doa bulan Safar? Doa bulan? Doa bulan Safar mana muncul?
Salah baca pula. Bacaan doa safar. Iya, jadi salah. Doa safar. Doa perjalanan begitu. Baik. Wa qauluhu tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Nabi SAW sebutkan bismillah, kata Nabi SAW, bismillah. Apa bismillah? Yaitu bismillah akhruj. Dengan menyebut nama Allah aku keluar. Ya, ini tawassul ibu. Fa kullu fa'ilin yuqaddir fi'lan munasiban, setiap perbuatan maka ditakdirkan dalam bismillah tadi. Jadi kita enggak perlu menyebut bismillah aku keluar. Bismillah aku makan. Bismillah aku tidur. Bismillah aku kerja. Enggak perlu lagi. Cukup bismillah, maka sudah ada maknanya secara tersirat, ya, bahwa maknanya bismillah aku memulai pekerjaan ini. Ya. Jadi minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku tawakal kepadanya. Artinya apa? I'tamadtu alaihi, aku bersandar kepadanya. Seperti apa sandarnya ibu? Seperti saya atau ibu-ibu nyandar ke dinding. Ya, kenapa? Yakin enggak kita akan ditahan oleh dinding ini? Sebagaimana saya yakin, ya, sandaran ini akan menopang saya, maka saya langsung merebahkan badan begini. Ya, lalu saya rasakan adanya sandaran tersebut. Yakin. Maka demikianlah seorang muslim ketika dia bersandar kepada Allah, yaitu menyerahkan semua urusannya, ya, Allah lah yang akan memberikan apa yang ia inginkan. Ya. Wa fawwadtu jami'a umuri ilai, dan aku serahkan semua urusanku kepadanya. Wa tawakkal, ya, wa tawakkul huwa al-i'timad wa tafwid. Tawakkal itu adalah, ya, bersandar dan menyerahkan diri, ya, wa huwa min a'malil qulub, dan ini termasuk perbuatan-perbuatan hati. Salam. Waalaikumsalam. Wala yajuzu sarfu li ghairillah, dan ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ini perbuatan hati. Ya, dia amalan hati, dia bukan amalan lisan. Lisan tak ada hubungannya. Badan tidak ada hubungannya, tetapi hubungannya ini dengan apa? Hati. Ini perbuatan hati. Ya. Seorang hanya mengetahui tawakal, enggak dia itu apa yang ada di hatinya. Dan dia termasuk amalan hati, wala yajuzu sarfu li ghairillah. Karena dia juga merupakan bagian dari ibadah, maka dia tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersandar kepada selain Allah syirik. Ya, bersandar kepada sebab syirik. Ya, bersandar kepada jimat syirik. Ya, contoh, dia bawa jimat keluar. Ya, tangkal. Dengan meyakini bahwa tangkal inilah yang akan menjaganya dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Syirik. Ya. Demikian juga termasuk syirik apa? Yaitu bersandar dengan sebab, ibu-ibu. Bersandar dengan sebab. Apa sebab? Contoh, seorang yang bersandar kepada dokter untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa Allah. Ini syirik. Ya, bersandar kepada obat atau bersandar kepada kehebatan diri untuk mencari rezeki. Ya, selagi bapakmu ini sehat, tenanglah rezeki kalian. Ya, ada nggak kayak gitu, Bu? Hah? Ada juga. Ya, selagi bapak ini sehat, tenang aja lah. Kalian kan makan aja lah itu. Nah, jelas itu bersandar kepada diri. Atau bersandar ke tempat kerjanya, di PT-nya, perusahaannya. Selagi PT itu ada di situ dan saya di dalam, makanlah kita. Ya. Ini namanya bersandar kepada sebab.
melupakan yang memberi Rezeki. Inilah macam-macam kesyirikan yang terkadang masuk tak terasa, ya kan? Tapi syirik yang kayak gitu tuh syiriknya kecil, karena dia yakin di sana Allah yang ngasih. Tapi hatinya itu sudah penuh atau bahkan sudah lebih kuat condong kepada apa? Kepada sebab. Allah itu nanti kalau ditanya aja, memang nggak siapa ngasihmu rezeki? PT-mu atau Allah? Allah sih, kan gitu kan? Ya, sebenarnya sih Allah. Ada pengakuan terakhir itu ada. Ya, tetapi kecondongan hati yang begitu lebih besar kepadanya itu menunjukkan dia bersandar kepada sebab. Nah, ini tak boleh. Dia jatuh kepada kesyirikan. Nah, demikian. Lalu kata beliau, bal yajibu ikhlasu lillahi wahdah. Mesti harus diberikan kepada Allah semata. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian menyerahkan diri, bersandar, bertawakal jika kalian orang-orang beriman. Maknanya orang yang tidak beriman, dia akan bersandar kepada selain Allah. Ai alaihi wahdahu la ala ghairi, yaitu hanya kepada Allah, tak kepada yang lain. Ya, faja'ala dzalika syartan fil iman, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersandarnya seorang kepada Allah itu adalah bagian dari iman. Ya, dijadikan oleh Allah bagian dari iman. Wa tawakkul ajma' anwa'il ibadah wa a'la maqamatit tauhid wa 'azamaha. Dan tawakal ini Ibu merupakan yaitu macam tauhid atau macam ibadah, ya, yang paling mencakup, karena dia masuk dalam semua amal-amal ibadah kita. Semua perlu tawakal. Baik masalah-masalah dunia ataupun masalah akhirat, semua perlu tawakal. Bukan hanya cari rezeki yang perlu tawakal. Ya, tetapi berjihad di jalan Allah perlu tawakal. Ya, menuntut ilmu perlu tawakal. Dan lain sebagainya. Bukan hanya perkara dunia. Wa a'la maqamatit tauhid wa 'azamuha. Dan bahkan yaitu kedudukan tauhid yang paling tinggi. Ada pada tawakal, yaitu berserah dirinya hatinya tadi kepada siapa? Kepada Allah. Nah, lima yansha anhu minal a'malis salihah, darinya lah muncul amalan-amalan saleh dan ketaatan-ketaatan beragam bermacam. Fa innahu idza i'tamada al-'abdu 'ala Allah fi jami' umurihi diniyah wa dunyawiyah. Ya, karena seorang hamba apabila dia bersandar kepada Allah dalam semua urusannya, agamanya ataupun masalah dunianya, ya, duna man siwa, dan tidak kepada yang lainnya, sahha ikhlasuhu, sahlah keikhlasan dia itu tadi. Ya, nah demikian. Wa quyat silatuhu billah, dan akan kuatlah hubungannya dengan siapa? Allah. Wa zada iqbaluhu alai, dan terus bertambahnya dia terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafahu Allahu ammu, dan Allah pun akan mencukupkan dia dari hal-hal yang apa? Yang ia inginkan. Apa yang menjadi tujuan hidup? Ya, maka dia akan dapatkan. Semua dengan tawakal biru. Wa man yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan beri. Ya, dicukupkan sesuai dengan apa yang dia pinta. Hasbuhu, dicukupkan sesuai dengan apa yang dia pinta. Ya. Nah, perhatikan, itu janji Allah apa tidak? Ini janji jelas. Ya, dicukupi. Orang yang bertawakal, mencari rezeki dia, tawakal. Rezeki ada pada ketentuan Allah. Saya cuma berusaha, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Pasti Allah beri dia. Ya, Allah yang sudah berjanji. Yang tak bertawakal kepada Allah saja Allah beri. Bagaimana yang bertawakal kepadanya? Yang menyerahkan urusan kepadanya? Yang yakin urusan rizkinya datang darinya? Enggak Allah beri? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janji. Ini janjinya. Tetapi terkadang kurangnya tawakal itu disebabkan kurangnya keyakinan. Ya, kurangnya tawakal itu disebabkan kurangnya keyakinan. Tak yakin dia dengan janji Allah, dia tak akan bertawakal kepada Allah. Ya, kata orang-orang
kalau kita yakin, kata dia, kepada Allah, maka batu itu kalau kita pandang jadi emas dia. Tak pula bisa kayak gitu. Ya. Tapi itulah orang ingin mengungkapkan keyakinan. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, keyakinan para ulama, ya, di saat dia berhadapan dengan apa? Mara bahaya di hadapannya, yakin, bersandar, bertawakal pada Allah, menyerahkan urusan pada Allah. Ketentuan kematian hanya di tangannya, musibah di tangannya, dan lain sebagainya. Tawakal, bismillah. Dan dia yakin Allah akan menyelamatkan. Benar bahwa binatang lapar itu berpaling dari. Itulah keyakinan mereka. Tawakalnya seorang sahabat yang dengan apa? Yakin, bismillah. Lalu dia bertawakal pada Allah, dipacunya kudanya, yakin dia akan sampai ke seberang, berjalan kuda itu di atas air. Nah, itulah tawakal. Itulah yakin. Ya, yakin dan tawakal ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dia yakin, akan muncul tawakal. Kurang keyakinannya, kurang tawakalnya. Ya, bagaimana menguatkan keyakinan? Belajarlah, dalamilah, banyaklah membaca dan mendengar, banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang yakin dahulunya. Ya, tak usahlah para nabi kita lihat, orang-orang saleh. Para nabi banyak. Musa alaihi salam disuruh oleh Allah lari, nggak tahu dia arah kemana, lari saja, lari dia. Rupanya sampai ke depan sana, ya, rupanya lautan. Masuk dia di sela-sela gunung, kiri kanan gunung, terus berjalan, rupanya di depan ada lautan. Fir'aun dari belakang, dan tertutup semua. Depan terhalang apa namanya, laut, kiri kanan gunung yang begitu tinggi, di belakang Fir'aun. Ya, pengikutnya yang kurang keyakinan, inna lumudrakun, inna lamudrakun, pastilah kita habislah. Ya, di Fir'aun dan makin mendekat. Tapi Musa dengan keyakinannya, siapa yang nyuruh dia? Allah. Pasti akan datang pertolongan. Dalam kondisi seperti itu Musa tenang. Ya, dari situlah terkadang tawakal dan yakin itu, Bu. Ya, apabila sudah muncul bagi dia seorang, dia akan tenang menghadapi masalah-masalahnya. Seperti tenangnya Musa, pasti akan ada bala bantuan itu. Bantuan itu pasti akan datang. Maka datanglah Allah. Dalam kondisi mereka sudah kepepet seperti itu, datang wahyu kepada Musa. Idrib bi'asakal bahra. Ya, tongkatmu pukulkan ke lautan. Dipukulkan oleh Musa, terbelah. Datanglah keajaiban. Kenapa Ibu? Karena adanya keajaiban yang luar biasa. Yakin dan tawakal itu keajaiban, maka Allah beri dia dengan sesuatu yang ajaib. Ya, terbelah, lalu mereka lewat, dan matilah Fir'aun di dalam laut. Terus demikian. Ya, itu yakin dan tawakal. Cuma nih kadang-kadang, ya, kita perlu berlatih dan perlu terus mempelajari dan mengkaji. Ya, bagaimana janji Allah itu pasti. Ini kadang-kadang diguncang sedikit ekonomi, sudah mulai murung 2-3 hari. Ya kan? Guncang ekonomi. Ya, datang suaminya, kayaknya abang tak lama lagi di PT itu. Masih kayaknya kata dia kan, belum tentu entah kapan. Istri sudah stres saja itu di rumah ini. Sudah nggak bisa tidur dia. Kenapa nggak bisa tidur? Mikirkan abang keluar situ. Ya, mau kerja di mana lagi? Abang udah tua, di mana lagi mau cari kerja nanti? Ya, ngojek gengsi dan lain sebagainya. Sama kayak jatuh tape kata orang kan. Ya, apalagi terus yang muncul hal-hal yang demikian Ibu. Hilang keyakinan kita, hilang tauhid. Ngaji rajin, tapi masih kita kayak gitu kadang-kadang. Kalau masih kita dapat kayak gitu, belum ada muncul keyakinan seperti itu, belum ada lagi apa namanya, berarti belum tinggi kajiannya. Ya,
belum tinggi lagi kajinya. Makanya ngaji itu kita nggak ngaji fikih aja. Ya, kita itu ngaji tauhid, mendalaminya. Ya, bab tawakkal, bab khauf, bab raja, bab cinta, terus dan lain sebagainya. Bab yakin. Banyak yang harus kita pelajari. Kalau kita selesai ini nanti kita masuk ke fikih hati. Insyaallah. Ya. Karyanya siapa? Nanti saya carikan. Oh iya. Ya. Fikih hati. Kadang-kadang itu yang kita perlu. Ya kan? Semua sudah pelajari fikih ibadah dah mantap. Tauhidnya dah hebat. Ya kan? Tapi ketika berhadapan dengan masalah langsung berkedut dia. Ngenyut. Iya. Maka kita perlu fikih hati. Insyaallah. Ya, semoga Allah mudahkan. Ini tinggal satu bab ini lagi kan? Iya. Satu buku ini maksudnya. Ya, artinya kita bukunya 2 kan? Iya. Nah, ini tinggal terakhir satu. ini buku ini. Tak banyak lagi. Satu buku aja sudah kita takluk kan? Dan ini sudah hampir seperempat. Ternyata ibu masih sabar duduk di sini. Walaupun muka sudah berubah. Hah? Kita sudah berterus. Bukan cuma muka Ustaz, body juga, body. Muka sudah berubah artinya bukan orang dulu lagi. Oh, Ya, orang dulu ada. Orang baru. kalau dulu banyak. Ini 1 2 itu. Udah satu. Baik. Kita kembali. Tawakkaltu 'ala Allah. Itu tadi ya, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan. Wa man kana Allahu kafi fala matma fihi li'aduwin. Siapa orang yang Allah cukupkan ia tidak akan ada bagian dari musuh untuk mengurangi. Ya. Walau kadat lahu samawati wal ardu wa man fihinna la ja'ala Allahu lahu farajan. Kalaulah seandainya bumi dan langit ini mau menyempit dia, paham Ibu? Mau menyatu dia langit dengan bumi itu. Artinya kalau dia udah berjalan kayak gini, langit dari sini. Paham gak maksudnya? Iya. Ini kalau sempatnya beberapa menit aja lagi, ini langit sudah akan menimpa bumi. Dia sudah nggak bisa tegak lagi, sudah membungkuk jalannya. Apa kata dia? Ya, la ja'alallahu lahu farajan wa makhraja. Niscaya Allah akan beri dia jalan keluar. Jalan keluar. Itu dengan tawakal. Luar biasa. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Tapi tawakal ni. Bahwa rizkimu tidak hanya di PT-mu. Rizkimu tidak hanya di sini, rizkimu tidak hanya di situ. Ya, rizki dari berbagai macam arah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri, sampai sebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan kepada dia rezeki yang dari arah yang tak dia duga. Ya. Dari gimana arah yang tidak dia duga, Ibu? Berapa banyak orang-orang yang berharap kalau dia diterima di tempat itu, di perusahaan itu, karena dia lihat gajinya gede. Ya, dia coba, tak pernah berhasil. Ternyata rezekinya di tempat lain. Ya. Nah, itu disebut dengan dari arah yang tidak diduga-duga. Wa fi hadza dalala ala idhami fadli tawakkul. Ini menunjukkan bahwa ya besarnya keutamaan tawakkal. Wa annahu a'zam asbabi jalabal manafi', dan dia merupakan sebab yang paling besar untuk meraih apa yang dicita-citakan. Ya, ingat, sebab besar untuk meraih apa yang dicita-citakan adalah berserah diri kepada Allah. Ya, wadaf'ul madar, dan dia sebab yang paling besar untuk menghilangkan mara bahaya. Ya, Yunus alaihi salam
dilemparkan di tengah laut yang sedang mengamuk. Ya, kenapa dia melemparkan dirinya? Dia tak dibuang oleh orang. Hanya saja ya undian itu mengenai dirinya. Orang-orang tak mau melemparkan dia. Oleh karena diundi sampai 3 kali supaya yang keluar bukan Yunus. Mereka tahu dia orang saleh. Kami tak ingin engkau yang dilemparkan, tapi nama dia yang terus keluar. Dia yakin Allah yang menyuruhnya. Bukan orang itu melemparkan, dia menyemburkan dirinya dan dia bertawakal kepada Allah. Daripada kapalnya itu akan karam. Ya, tiba-tiba Allah kirim apa? Ikan yang menyelamatkan dia. Ya, dengan izin Allah. Seperti itu, keselamatan. Enggak tahu seorang. Ya. Wa qauluhu la haula wala quwata illa billah. Dan ucapan yaitu sabda Nabi SAW, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Hiya kalimatun Islam wastislam. Dan ini merupakan kalimat Islam, kan kalimat berserah diri. Ketika kita katakan tidak ada daya dan upaya kecuali milik siapa? Allah. Ini berserah diri, maknanya engkau wahai manusia lemah dalam mewujudkan cita-citamu, keinginanmu. Ya, lemah maknanya oleh karenanya engkau tidak bersandar kepada dirimu. Karena engkau lemah, kau tak punya apa-apa. Ya, engkau tak memiliki apa-apa. Tapi Allah lah yang kuat. Maka situlah seorang menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Wa tafwid ila Allah, dan menyerahkan urusan kepada Allah. Wa tabarru' min haul wal quwwah illa bih, dan berlepas diri dari segala kekuatan dan daya serta upaya kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna al-'abda la yamlik min amrihi syai'an, dan hamba tidak memiliki dirinya apalagi mencari cita-citanya. Dirinya saja tidak dia miliki. Ya, satu bagian dari dirinya tidak dia miliki. Ketika Allah berkehendak hilang, dia akan hilang. Ya, berapa banyak orang-orang terkadang tiba-tiba terkena penyakit. Ya kan? Cobalah ibu-ibu jaga rambut tak beruban, coba. Ketika Allah berkehendak beruban dia. Iya. Ya. Tak apa lah sampo dikasih uban. Ya kan? Allah yang berkehendak hilang bagian tertentu dari dirinya. Untuk dirinya dia tak memiliki, bagaimana dia ingin memiliki sesuatu yang belum ada di tangannya hanya bermodalkan pengalaman. Ya, tak dapat tak tidak. Maka sangat angkuhlah kita ketika bersandar kepada diri semata. Ya. Wa annal abda la yamlik min amrihi wa laysa lahu jumjahilah fi daf'i syarr, dan dia tidak memiliki alasan untuk menolak keburukan-keburukan. Wala quwwa fi jalbi khair, tidak ada pula kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu la haula wala quwata illa billah, adapun ucapan seorang la haula wala quwata illa billah tunalu bihil i'anah, dengan itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, sempit ibu perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya, atau hasbiyallah la haula wala quwata illa billah. Ya, atau wa ni'mal wakil, boleh. Walau ta'ammal al-muslim hadha dzikir, kalau seandainya seorang muslim memperhatikan, mendalami zikir ini seperti yang kita baca hari ini, ya, lawajadu min awwalihi ila akhirih mustamilan 'ala al-iltija' ila Allah wal i'tisam bihi, maka dia akan dapatkan di dalamnya itu penuh dengan segala macam bentuk, yaitu kembali kepada Allah, bersandar kepadanya, ya, dan menyerahkan urusan-urusannya seluruhnya kepadanya. Wa man kana kadzalika hadhiyyun bihifdzillah, siapa orang yang seperti itu, ya tentunya layaklah dia mendapatkan penjagaan dari Allah, pertolongan, taufik, ya, dan sadad dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita perlu mempelajari dan mendalami. Lupa baca lagi buku ini. Saya nggak tahu terjemahannya itu kayak apa, karena itu bahasa, ya, bahasa terjemahan kadang-kadang lurus-lurus saja kan. Ya, lupa baca lagi buku. Mengingatkan kita untuk bertawakal. Ya, hari ini ya menggebu-gebu.
Ya, datang masalah, hilang buyar semua. Tak kemana ilmu kita kadang-kadang. Ya kan? Wa qawluhu yuqalu hina idin, ya, dan orang yang menyebutkan doa yang tadi akan dikatakan saat itu kepada dia, udita wa kufita wa ukita, engkau akan diberi hidayah, dicukupkan dan dihindarkan. Ya, wa yajuzu an yakuna al-qa'il huwa Allah. Ya, siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Bisa jadi Allah, bisa jadi malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makna hudita ay ila tariqil haq. Engkau akan ditunjukkan ke jalan yang lurus, yang benar. Ya. Bisabab isti'anatika billah, karena engkau meminta tolong kepadanya. Ya, ala suluki ma anta bisadadihi, yaitu untuk ditunjukkan jalan yang engkau ingin tempuh. Wa man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri hidayah, petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Kalau jalan ke surga saja Allah tunjuki engkau, bagaimana dengan jalan di dunia? Ya, kan sudah ada Google Map, Ustaz. Kadang menyesatkan orang juga dia, bawanya ke sawah. Ya, nggak bisa juga bersandar dengan manusia ini kan. Kita naik mobil, dibawanya jalan setapak, kuburan. Maka Allah lah yang lebih baik memberikan petunjuk. Kalau jalan ke akhirat saja dia tunjuki, apalagi jalan ke dunia. Adapun makna dari kufita an kulli hammin dunyawi au ukhrawi. Dicukupkan, maknanya dicukupkan dari segala ya kesedihan-kesedihan dunia dan di akhirat. Ya. Adapun wawukita, yaitu dijaga dari keburukan-keburukan musuhmu, terutama syaitan dan yang lainnya dari manusia yang memiliki keburukan. Fa yatanaha anhu syaitan, lalu syaitan menjauh. Li'annahu man kana hadza sya'nuhu, kalau orang itu sudah seperti ini, ya, fala sabila lisyaitan alai, maka tidak ada jalan bagi syaitan untuk menguasainya. Li'annahu qad asbaha fi hisnin hasinin, karena dia seolah-olah sudah memasang benteng yang begitu kokoh. Ya, makanya sebutkan doa itu adalah hisnul muslim, yaitu bentengnya orang muslim. Kalau kita mendapatkan apa-apa, kalau musuh mendapatkan, atau kalau prajurit mendapatkan musuh di hadapannya, kemana dia lari? Ke bentengnya. Sedangkan muslim bentengnya adalah zikir dan doanya. Ya. Fa yaqulu syaitanun akhar, maka syaitan yang lain akan menyebutkan, kaifa laka birajulin qad hudi wa kufi wa wuki. Bagaimana engkau dapat menyesatkan seorang yang sudah diberikan hidayah, dicukupkan dan dijaga. Ya, ini ketika ada syaitan lain yang ingin ya mengganggunya. Wa hadza yadullu ala idhami sya'ni hadzal dzikir. Ini menunjukkan kepada kita akan agungnya zikir ini. Jangan dilupakan. Kalau sudah bisa, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Gaslah itu. Ya, jalan. Mau kemana saja, dunia atau akhirat, urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, demikian. Ya, Allah Ta'ala alam. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dari doa tersebut. Ya, kita cukupkan dulu. Fadhal, jika ada yang mau bertanya. Ustaz, Fadhal. bagaimana kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu sudah kita lakukan dan sudah sesuai, tetapi terkadang karena manusiawi ya Ustaz, kita masih ada keraguan, walaupun semua yang sudah kita lakukan kadang-kadang semua sudah kita lakukan misalnya Ustaz, tapi dari yang kita lakukan itu, dari berjalannya waktu itu sepertinya belum ada petunjuk gitu Ustaz. Maksudnya buntu jalan tuh. Sampai mana kita harus terus meyakini itu gitu, ataukah kita harus merubah alur gitu Ustaz? Yang pertama, ikhtiar dunia tidak boleh kita tinggalkan. Bukan maknanya berdoa habis duduk di rumah dia, mana sampai. Ya kan? Ikhtiar dunia jangan dilupakan.
Ya, pengalaman orang-orang saling bergantian pengalaman, tak ada masalah tempuh. Intinya seorang muslim tujuannya apa? Cari rezeki, apa tidak? Taruhlah masalah rezeki sekarang. Ya. Jika rezekinya buntu di kanan, dia pergi ke kiri. Buntu di kiri, pergi dia ke depan. Buntu depan, pergi ke belakang. Buntu semua, insya Allah pasti ada. Ya, nah disitulah kadang-kadang diujinya kekuatan yakin dan tawakalnya. Sengaja dibuntukan umpamanya semua. Ini memang kayaknya nih. Mulailah dia ragu kepada Allah. Padahal doanya udah panjang apa kita pun nggak dapat. Saya ada jumpai orang seperti itu. Jadi mobil dia itu ditabrak, hancur. Saya datang. Apa kata bapak yang ditabrak itu? Padahal aku udah berdoa loh tadi. Bapak baca. Disebutnya lah bacaannya itu rupanya doanya doa bid'ah. Ya, udah baca-baca selawat gini-gini lah disebutnya selawat dibaca-baca di masjid. Kita dalam kondisi bersedih, malas pula kita katakan doa kayak gitu, baca mana pula karena dalam kondisi bersedih kan. Nah, tapi intinya Ibu bahwa dia itu kadang-kadang ya diuji keyakinan. Buntu jalan semua bagi kita kadang-kadang untuk sementara waktu. Tapi orang yang yakin bahwa ada jalan untuk dia itu, maka dia tidak akan kalut saat itu. Dia akan tenang. Nah, begitu. Makanya tadi disebutkan kalaupun seandainya dunia itu sudah langit sudah mau roboh, sampai dah nggak bisa tegak lagi dari situ, ya jika dia tawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ini masih kata-kata aja ini, ya kalau pengamalannya nanti ya, masing-masing orang lah, ya demikian. Allah Taala, ya ikhtiar dunia jangan dilupakan, ya tawakal kepada Allah ini yang paling penting. Buntu satu cari jalan yang lain, tak satu jalan ke Roma kata orang kan. Artinya banyak jalan menuju ya untuk perkara-perkara dunia, kecuali menuju surga cuma satu jalan saja, jalan yang dibuat oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cari jalan selain daripada itu sesat dia. Adapun jalan untuk mengais rezeki banyak, tidak di sana di sini, asalkan ya bukan orang yang sombong dan penuh dengan gengsi. Bukan nggak ada rezeki itu, dia ngerasa nggak cocok kerja di situ. Itu yang jadi masalah. 20 tahun dia nggak dapat kerja. Apa masalah? Tak ada yang cocok kerja itu. Nah, itu jadi masalah itu. Kalau ini apa penyakitnya ini? Malas, bukan ragu-ragu. Malas. Mangker. Ya, gitulah wallahu taala alam. Ada lagi? Ibu-ibu. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema Ustaz. Boleh. Ustaz, pas kita udah berdiri rakaat keempat, kita baru sadar ternyata tadi sujudnya itu 1 kali pas di rakaat ketiga. Jadi Sendiri. Sholat sendiri. Nah, sholat sendiri. Jadi bagaimana untuk menyempurnakan sholatnya Ustaz? Dan Tapi sudah naik. sudah naik, sudah di rakaat keempat. Ya, lanjutkan aja. Lalu nanti sujud sebelum salam dua kali, yaitu setelah tahiyat, sujud sebelum salam sebagai bentuk penyempurna apa yang kurang dari apa yang kita tinggalkan. Mau digantikan sujud sahwi aja Ustaz? Iya, sujud sahwi aja. Enggak disempurnakan di bulan rakaatnya Ustaz? Enggak, karena dia sujud itu bukan rakaat. Kan sujud 2 kan? Ya. Dia tidak dihitung 1 rakaat itu. Jadi kalau umpamanya lupa bagian dari yang seperti itu, maka dia tak ulang. Kecuali memang rakaatnya yang lupa. Harusnya ini 2, harusnya ini 2, dihitungnya 3. Lalu di akhir dia ingat, oh aku masih 3. Sholatnya 4 rakaat. Maka ketika itu, dan dia udah hampir salam loh, maka ketika itu dia langsung berdiri. Ya, langsung berdiri.
Jangan salam, langsung berdiri lalu dia tambah rakaat 1. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau umpamanya dia cuma bagian dari rukun-rukun tadi dan dia sudah berpindah ke rukun yang lain, tadi kan udah berdiri kan? Sudah sedekap. Nah, berarti dia tak perlu balik ke belakang. Cukup lanjutkan salatnya, kemudian nanti sujud sahwi dia. Sebelum salam 2 kali. Ya, wallahu a'lam. Masalah sholat juga, misalnya ini kita lagi sholat terus kan anak kita itu menghalangi tempat sujud kita gitu, kita boleh berpindah Ustaz? Ya, jika anak itu tidak bisa digeser, tak ada masalah pindah. Boleh. Kita boleh pindah gitu. Dianya, anaknya, Anak itu boleh jika memungkinkan, dan jika tidak ada tempat ibu bergeser. Nanti bergeser, nggak ada sejadahnya lagi, nggak apa-apa. Karena anak rupanya tidur di sejadah, kita bergeser, ya meskipun kita sujud di lantai tidak ada masalah, gitu. Tapi kalau nggak ada lagi tempat, ya maka nggak ada masalah, anaknya yang digeser, ya. Nanti akan menimbulkan gerakan lebih dari 3, tak ada masalah, karena memang itu diperlukan. Nah begitu. Kalau anak nggak bisa digeser, kita juga tidak bisa bergeser, maka sujudlah sebisanya. Walaupun terkadang dia harus sujud dengan agak melingkar, ya, karena anak terlalu di depan tempat sujudnya. Akhirnya dia sujud dengan pendek, nggak ada masalah. Ya demikian. Allah. Ada lagi? lagi. Di Zoom masih ada yang mengikuti? Masih 21 orang Pakistan. Masalahnya ada sebagian dari luar kota. Ada yang luar kota? Surabaya. Itu yang di Surabaya, orang yang sedang safar. Tempat tinggal di sana. Dulunya di sini. Enggak, dulu kawan aja. Oh, kawan aja. Ada yang udah pindah join lagi. Baik. Tidak ada waktu yang tidak ada tempat yang membatasi ya. Ustadznya safar pun ngaji juga. Baik, kalau sudah tidak ada, cukupkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.